anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian melakukan kegiatan literasi. Nah, Ibu mempunyai sebuah cerita. Cerita ini adalah sebuah legenda yang berasal dari Sumatera Utara. Tepatnya adalah di Danau Toba. Nah, kalian tentu masih ingat pelajaran bahasa Indonesia ada kita mengenal tentang istilah legenda. Apa itu legenda? Ya, legenda adalah cerita tentang asal-usul suatu tempat atau suatu kejadian. Nah, kita dengarkan bersama-sama bagaimana cerita yang berasal dari Sumatera Utara ini. Mungkin ada yang bisa menebak kira-kira apa judul cerita yang akan Ibu bacakan nanti. Ya, benar sekali. Cerita yang akan Ibu bacakan adalah legenda Danau Toba atau asal-usul bagaimana terjadinya Danau Toba. Di wilayah Sumatera Utara hiduplah seorang petani yang sangat rajin bekerja. Nah, sehari-hari dia menggarap sawah dan dia juga seringkali pergi melaut untuk mencari ikan. Dia ini hidup sebatang kara. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia bekerja sebagai petani dan juga kadang-kadang pergi melaut mencari ikan. Pada suatu hari, sang petani pergi mencari ikan ke laut untuk mendapatkan lauk pauk pada hari itu. Nah, dia pergi dengan membawa kail, umpan, dan alat-alat perlengkapan untuk mencari ikan. Sesampainya di laut, sang petani langsung menebarkan kailnya. Nah, sambil menunggu, dia kemudian berdoa, "Ya Tuhan, semoga hari ini aku mendapat ikan yang banyak." Setelah berdoa, ternyata kailnya mulai ditarik oleh ikan. Nah, dia merasa sangat senang. Kemudian dia mulai mengambil atau menarik kail tersebut. Ternyata setelah kailnya ditarik ke darat, nah, ikannya itu adalah seekor ikan yang besar dan sangat cantik. Setelah beberapa lama, sang petani memandangi ikan hasil tangkapannya. Dia merasa sangat terkejut. Nah, ternyata ikan tersebut bisa berbicara. Begini katanya, "Tolong Pak, aku jangan dimakan. Aku ingin hidup." Nah, karena mendengar perkataan ikan seperti itu, jadi sang petani mengembalikan lagi ikan tersebut ke dalam air. Ternyata setelah beberapa saat dimasukkan ke dalam air, ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang cantik jelita. "Jangan takut Pak, aku tidak akan menyakiti kamu," kata ikan tersebut. Nah, petani itu lalu bertanya, "Siapa kamu? Bukankah kamu tadi adalah seekor ikan?" "Ya, benar," begitu ikan itu menjawab, "Aku adalah seorang putri yang dikutuk dari kerajaan karena melanggar aturan
kerajaan. Wanita yang berasal dari ikan tadi lalu melanjutkan, "Terima kasih karena sudah membebaskan aku dari kutukan. Karena itu, aku bersedia untuk menjadi istrimu." Nah, petani itu pun setuju. Akhirnya, mereka menjadi sepasang suami istri. Tetapi, ada satu perjanjian yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak boleh menceritakan atau mengingat kembali asal-usul wanita tersebut yang berasal dari ikan. Jika itu dilakukan, maka akan terjadi bencana yang dahsyat. Setelah beberapa lama menikah, lalu sang istri dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat. Nah, maka kebahagiaan mereka menjadi bertambah-tambah. Namun, ada satu kebiasaan dari anak laki-laki tersebut yang sangat mengherankan semua orang, yaitu dia selalu saja merasa lapar. Apapun yang ada itu akan dilahapnya. Dia merasa tidak pernah kenyang, dan apapun makanan itu selalu habis tanpa sisa. Pada suatu hari, sang ibu memberikan tugas kepada anaknya untuk membawakan ayahnya bekal makan siang yang sedang bekerja di ladang. Nah, si anak pun kemudian berangkat. Lalu, dia mencium aroma yang sangat enak dari bungkusan yang akan dibawakan untuk ayahnya. Nah, karena itu dia merasa lapar. Nah, karena merasa lapar, dia kemudian membuka bungkusan itu, lalu melahapnya dengan cepat dan semua habis tanpa sisa. Akhirnya karena kekenyangan, dia kemudian tertidur di sebuah gubuk di tepi jalan. Pak Tani yang menunggu-nunggu makanan bekalnya itu datang sudah tidak sabar. Dia merasa haus dan merasa lapar. Karena tidak tahan, kemudian dia pergi ke rumah. Di tengah perjalanan, dilihatlah anaknya sedang tidur di sebuah gubuk. Lalu dia membangunkan anaknya. "Hei, bangun, mana bekal makanan untuk ayah?" Nah, begitu ayahnya bertanya, kemudian si anak menjawab, "Sudah habis kumakan," kata anak itu. Mendengar penjelasan si anak, maka petani tersebut merasa sangat marah, lalu membentak anaknya. "Anak tidak tahu diuntung, anak tidak tahu diri, dasar anak ikan." Begitu ayahnya menyebut, karena dia lupa saking dia merasa emosi. Sehingga pada saat itu keluarlah kata-kata yang menjadi pantangan bagi mereka pada saat perjanjian awal menikah dulu. Nah, di sini kita mendapat pelajaran bahwa kita harus bisa mengendalikan diri walaupun dalam keadaan marah. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak boleh diucapkan. Nah, ibu lanjutkan ceritanya. Kemudian setelah si Pak Petani mengatakan hal seperti itu, lalu tiba-tiba anak dan istrinya menghilang. Tidak ada lagi. Dan bekas injakan kakinya menyemburlah air yang sangat besar. Nah, kemudian
kemudian semakin lama semakin besar sehingga menenggelamkan pemukiman-pemukiman di sana. Nah, kemudian air yang besar tersebut menjadilah sebuah danau yang disebut dengan Danau Toba. Di tengah danau muncul daratan kecil yang kemudian diberi nama Pulau Samosir oleh penduduk setempat. Nama Samosir konon katanya diambil dari nama anak yang hasil pernikahan dari ikan dan Pak petani. Demikian. Jadi pesan yang bisa kita ambil dalam cerita tersebut adalah bahwa pada saat kita merasa marah, kita merasa emosi, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak boleh atau dilarang untuk diucapkan. Nah, selain itu, kita tidak boleh melanggar janji kepada siapapun ya, karena janji adalah hutang. Bagaimana kesan kalian sekarang setelah kita bersama-sama literasi? Jadi pada saat ini Ibu membacakan terlebih dahulu. Nanti mungkin kalian akan mencari cerita-cerita lain yang bisa kalian bacakan kepada teman-teman kalian dan juga